Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Kayak semakin panas sampai interpelasi pun disebut-sebut. Pak Ahmad Yani. Terima kasih Bang Karni. Pertama, saya ingin meluruskan dulu pemahaman kita terhadap konstitusi. Menurut saya ini sangat berbahaya sekali kalau pemahaman kita apa yang berkembang tadi. Betul, konstitusi kita mengatakan ada kewajiban negara untuk melindungi tumpah darah Indonesia. Betul itu, ada kewajiban seluruh tumpah darah. Akan tetapi bukan berarti melakukan pembelaan dan pembebasan terhadap mereka melanggar hukum dan tindakan hukum di Indonesia ini. Itu tidak dapat dibenarkan. Kalau logika berpikir itu digunakan, maka mulai hari besok kita harus bebaskan semua yang ada di penjara-penjara itu atas dasar melindungi tumpah darah. Itu menurut saya cara berpikir yang keliru dan sesat. Yang kedua adalah ada yang juga adalah keliru juga menurut saya, dan ini saya sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia, saya tersinggung dan marah nih Bang Karni malam ini. Betul, saya serius betul. Bagaimana kita menyamakan warga negara kita, rakyat Indonesia yang berjuang mati-matian mencari nafkah di Saudi, di Malaysia, disamakan dengan orang yang melakukan peredaran narkoba ini. Ini betul-betul menghina warga negara kita. Ini tidak dapat ditoleransi. Tunggu dulu, di Malaysia itu banyak juga warga kita yang ditangkap gara-gara narkoba loh. Bukan jadi karena ini tidak TKI. bisa, maksud saya, disamakan dengan dibebaskan nelayan kita. Ini ada semacam informasi yang saling menyesatkan atau menyesatkan di forum ini. Kalau nelayan kita yang di Australia itu memang mau dibebaskan dia, karena dia adalah tindak pidana pelanggaran tapal batas imigrasi. Ada lagi anak-anak, karena dia memang di sana peradilan di Australia tidak menganut yang peradilan anak-anak. Di Portugal, apa yang disebut oleh Wamen tadi, tidak mengenal namanya hukuman mati. Australia tidak mengenal namanya sistem hukuman mati. Jadi ini kita dibuatkan sedemikian rupa dengan argumentasi-argumentasi yang tidak jelas untuk membenarkan tindakan-tindakan yang sangat keliru itu. Nah, oleh karena itu saya kira jauh lebih dahsyat. Menurut saya nggak ada masalah kalau memang 117 orang ini memang terlibat dan bersalah melakukan narkoba, hukuman mati tidak ada masalah. Jauh lebih berharga kita menyelamatkan 5 juta orang anak bangsa kita yang terancam narkoba ini. Jauh lebih berharga 5 juta orang itu. Dan seterusnya. Nah, belum lagi bahwa peredaran uang tadi, data granat, ratusan triliun, ya kan? 306 triliun ini. Ini sama juga dengan kita memberikan subsidi terhadap APBN, bahkan lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini persoalan yang cukup serius ini. Nah, ini menurut saya juga yang berikutnya itu yang paradok yang dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pada satu sisi, sayang Pak Menterinya nggak ada dan wamennya jarak jauh, ya kan? Dan Pak Menteri ini orang yang cukup arif bijaksana. Kadang-kadang kita tertukar-tukar di Komisi 3 siapa yang sesungguhnya Menteri, Pak Denny atau Pak Amir gitu. Kadang-kadang terbalik-balik. Ya. Kalau wamen itu dia harus, kalau ada menteri, menterinya harus bicara. Itu kan protokoler ketatanegaraan. Kalau DPR, walaupun Pak Pasek ketua, saya anggota, saya berhak bicara. Beda itu beda. Itu beda. Nah, menurut saya adalah pada satu sisi pemerintah ini begitu getol-getolnya menolak yang namanya hak yang melekat pada warga binaan, apa yang dikemukakan oleh Pak Didin tadi. Ditolak kan moratorium, padahal jelas-jelas diatur oleh undang-undang, jelas-jelas diatur oleh peraturan pemerintah, tapi dibatalkan. Tapi orang yang tidak minta-minta, ini kalau betul nanti, Gorbi ini memang Gorbi ini persoalan nih, Bang Karni. Tadi betul dikemukakan itu memang ayahnya ya kan menjadi persoalan juga. Dan pemerintah Australia tidak memberikan ampunan terhadap ayahnya Gorbi ini. Nah, oleh karena itu menurut saya apa yang dilakukan pemerintah ini bertentangan sendiri, bertolak belakang sendiri dengan cita-cita dan keinginan dalam rangka untuk memerangi narkoba ini. Menurut Profesor Mahfud, nah saya harus kutip ini Mahfud ini, bahwa narkoba ini lebih jahat daripada korupsi. Narkoba ini lebih jahat daripada terorisme. Kalau begitu kenapa kita tidak lepaskan anak bangsa kita? Kenapa harus jauh-jauh kita cari? Masih banyak anak bangsa kita yang terlibat terorisme yang diancam hukuman mati. Masih banyak anak bangsa kita yang mau diancam dengan korupsi. Kenapa dia tidak dibebaskan? Tadi sebelum waktu kita ke sini ada warga binaan juga yang sekarang sudah lepas, dia menyatakan, Bang Yani,
saya apakah harus menjadi warga Australia dulu? Saya harus mendapatkan gerasi katanya. Karena dia sudah mengajukan juga tidak dapat seperti itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi bahan betul. Kalau Pak Suding ini sudah mau naik aja sama interpelasi. Interpelasi moratorium belum berjalan, kawan. Itu belum berjalan, ini diusul lagi interpelasi lagi yang seperti ini. Karena P3 balik badan. Enggak. Saya kira P3 masih yang balik, kan masih belum putus. Ya. Saya kira gilirannya udah pindah ke sebelah. Saya hanya satu lagi Bang Kani, bahwa kita harus patuh betul dengan Undang-Undang Dasar dan TAP MPR apa yang dikemukakan oleh Bang Henry. Saya kira TAP MPR ini masih berlaku. Dengan diberlakukannya lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang baru sudah kita paskan, itu menjadi hierarki. Kemarin kan belum tidak menjadi hierarki. Sekarang TAP MPR menjadi hierarki dan sumber hukum, maka pasal yang disebut Bang Henry ini harus tetap ditegakkan, yaitu menghukum yang seberat-beratnya bila perlu hukuman mati kepada pengedar, pada jaringan mafia narkoba ini sendiri. Baik, Terima kasih. Pak Deli. Firman Jaya Deli, PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Karni dan Ibu Bapak sekalian. Saya tentu harus memulai dengan mengutarakan bahwa kewibawaan atau konstruksi keagungan gerasi itu, yaitu yang pertama, minimal dua hal. Yang pertama, ini sebuah kata yang langsung melekat di konstitusi. Tidak semua terminologi atau nomenklatur jaksa pun tidak ada di konstitusi. Jadi ini sebuah terminologi konstitusi yang langsung melekat di konstitusi. Yang kedua, melekat juga sebagai bagian dari hak konstitusional presiden. Sering disebut hak prerogatif presiden. Tetapi saya tidak memasuki perdebatan soal pembedaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan, sebab pasca amandemen yang kebetulan saya juga terlibat, memang ini melekat sebagai Presiden Republik Indonesia. Lembaga tertinggi juga tidak ada, lembaga tinggi juga itu tidak ada. Nah, oleh karena itu maka ini poin pertama. Nanti saya kaitkan dengan betapa murahnya lah, rendahnya gerasi yang diberikan kepada Corby ini. Padahal sebetulnya ada keagungan besar di situ. Tidak gampang. Nah, poin kedua, jikalau kita memperkuat dan memastikan bahwa ini agung, maka ada tiga hal yang melekat di situ. Yang pertama adalah bahwa gerasi itu diberikan harus dalam rangka memperkuat atau dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, harus memperkuat sistem keadilan dan sistem hukum. Yang ketiga, yaitu memperkuat moralitas bangsa. Kita tahu persis bahwa kejahatan narkoba ini kan sebagai kejahatan luar biasa. Nah, oleh karena itu dari penjelasan pemerintah, baik dari Wakil Menteri Hukum dan HAM maupun Menteri Hukum dan HAM, tentu yang kita pegang adalah keterangan dari Menteri Hukum dan HAM. Kedua, beliau tidak menjelaskan apa-apa. Kedua, beliau tidak menjawab apa-apa. Terus terang saja. Nah, oleh karena itu maka patut kita katakan bahwa sesungguhnya Presiden telah menggunakan hak prerogatif itu, apa yang disebut dengan penggunaan secara sewenang-wenang dan semena-mena. Betul memang bahwa itu hak prerogatif presiden, hak konstitusional presiden, tetapi bukan berarti suka-suka presiden, siapapun presidennya, karena keagungan tadi. Nah, kalau misalnya benar yang dibilang oleh Mas Agustinus itu, maka patut kita persoalkan, patut kita wadahi dalam dua proses. Yang pertama adalah proses hukum, tentu itu digulirkan nanti oleh Bung Henry, Pak Yusril, dan juga proses politik di DPR. Bagaimana menangkap ini sebagai sebuah pelanggaran serius, walaupun itu hak prerogatif presiden, tapi kalau dia tidak digunakan dalam rangka keagungan, maka itu patut dipertanyakan. Karena dia menjadi barang murah, dia menjadi barang yang tidak agung. Di situ persoalannya. Jadi perdebatan kita Pak Karni, bukan perdebatan bahwa itu kan hak prerogatif presiden. Bukan itu soal, itu udah jelas. Hak prerogatif presiden, hak konstitusional. Tapi bagaimana hak itu digunakan dalam rangka untuk membangun sistem hukum dan keadilan, dalam rangka untuk memperkuat moralitas hukum, moralitas politik hukum kita, dalam rangka untuk misalnya memastikan bahwa apakah betul itu kepentingan bangsa negara. Nampaknya tiga hal ini tidak ada. Kita dengar bersama tidak ada tuh yang disampaikan oleh tadi Pak Amir Samsudin, itu berputar-putar di Malaysia, di Arab. Pada persoalan kita, persoalan Australia. Saya kira ini soal serius. Ini bukan soal benci dan tidak benci,
Tapi ini presiden buruk dalam sistem ketatanegaraan. Saya kira ini sikap pendirian yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Baik, kita istirahat sejenak.